Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nawangsari, NPM 1915210166 dengan nomor absen 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan sekuritas adalah sebuah perusahaan yang merupakan anggota bursa efek yang bergerak dalam bidang transaksi sekuritas atau jual beli efek, atau juga biasanya disebut sebagai jembatan para investor pasar modal, dan tentunya perusahaan ini sudah memiliki lisensi yang khusus. Sedangkan perusahaan sekuritas di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada sekuritas konvensional dan perusahaan sekuritas syariah. Keduanya memiliki tugas yang sama, yaitu sebagai pialang atau perantara antara investor dengan pusat pasar modal dengan tujuan untuk memudahkan para investor. Pialang yang disebut atau broker itu tidak membeli saham secara langsung, tetapi mereka akan memberikan sebuah rekomendasi kepada investor mengenai saham mana yang menarik serta waktu transaksi yang tepat. Rekomendasi ini kepada investor mengenai saham mana yang menarik serta waktu transaksi yang tepat di rekomendasi ini biasanya disampaikan dalam bentuk analisis. Tersebut dapat berupa aktivitas pasar, analisis pasar, dan analisis ekonomi. Secara umum terdapat 3 jenis broker pada perusahaan sekuritas dengan masing-masing layanan yang berbeda. Pertama yaitu ada data full service broker. Broker ini menawarkan jasa lengkap mulai dari memberikan informasi, nasihat dan hasil analisis hingga pelaksanaan amanah dari investor. Yang kedua yaitu ada diskon broker atau jasa tak penuh layanan. Layaknya broker namun tidak selengkap full service broker. Harganya pun lebih murah dibandingkan dengan full service broker. Broker ini sesuai untuk investor yang memiliki pengetahuan. Sedangkan tentang pasar modal dan pasar modal. Yang ketiga ada di diskon broker. Broker jenis ini hanya menyediakan layanan untuk pemeliharaan rekening nasabah dan eksekusi jual beli. Biaya untuk broker ini pun adalah biaya yang paling murah dari ketiga jenis layanan pada perusahaan sekuritas. Untuk menandai perusahaan tersebut tergolong dalam perusahaan sekuritas atau bukan, cukup ditandai dengan kata-kata sekuritasnya seperti Indo Prima Sekuritas, Philips Sekuritas Indonesia, dan Mandiri Sekuritas. Selanjutnya yaitu ada perusahaan future, yaitu tempat perjanjian yang dinyatakan volume standar mata uang yang tertentu untuk ditukar pada tanggal jatuh tempo tertentu. Pasar future adalah mata uang serupa dengan kontrak forward dari sisi kewajibannya, tetapi berbeda dengan forward dari sisi bentuk perdagangannya. Future kontrak diperdagangkan oleh spekulator yang berharap memperoleh manfaat dari prediksinya mengenai pergerakan kurs di masa depan. Di dalam pasar future terdapat 2 kontrak perjanjian, yaitu kontrak future dan forward. Kontrak futures adalah sebuah perjanjian atau komitmen dua pihak untuk mengirimkan atau menerima instrumen finansial atau komoditas tertentu di masa mendatang. Berbeda dengan kontrak opsi atau kontrak forward, di mana individu yang terlibat pada kontrak yang mempunyai hak bukan kewajiban untuk membeli dan menjual aktiva finansial. Kontrak futures sendiri mengatur bahwa individu yang terlibat kontrak berkewajiban melakukan pengiriman dan penerimaan tersebut. Contoh dari perusahaan futures sendiri adalah PT Royal Asset Indo, PT Realty Fresh Indo, dan PT Pan Emperor. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.